Nah, gimana nih kabar adik-adik sekolah minggu semua di rumah? Kakak yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu jaga adik-adik sekeluarga di rumah. Oke? Nah, adik-adik ada yang kangen untuk memuji dan menyembah Tuhan? Tentu kangen dong pastinya. Apalagi dengan masa pandemi ini, adik-adik cuma bisa mengikuti ibadah sekolah minggu itu secara online. Nah, walaupun secara online, tapi kita tetap harus bersyukur. Karena apa? Tuhan masih memberikan kita kepintaran serta akal budi sehingga kita bisa memakai media-media yang ada untuk melakukan ibadah secara virtual online. Jadi, adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah kita, alangkah baiknya kita akan bersatu di dalam doa. Mari lipat tangan adik-adik, tutup mata adik-adik, tundukkan kepala adik-adik, dan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini, walaupun kami terpisah jarak melalui online ya Bapak, tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa penyertaan-Mu selalu ada di setiap hati kami ya Bapak. Dan dimanapun kami berada, Engkau selalu menyertai kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau tuntun ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay. Nah, sekarang kita akan memuji. Jangan lupa untuk mau sama-sama kita puji dan melompat, oke? Baik juga untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke sharing firman Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Coach Hao. Tapi sebelum itu kita akan menyembah Tuhan Yesus. Mari siapkan hati dan fokuskan hati dan pikiran adik-adik untuk menyembah Dia. Engkau cinta Yesus selamanya. Engkau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap
Inilah kami anak-Mu ya Bapa. Kami datang kembali lagi ke dalam kehadiran-Mu ya Tuhan. Memohon ampun atas segala apa yang telah kami lakukan, yang kami tahu salah, yang kami perbuat di mata-Mu ya Bapa. Tapi Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan sharing firman-Mu ya Bapa. Biarlah sharing firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran adik-adik ini ya Bapa. Dan mereka dapat melakukannya hari lepas hari dalam kehidupan mereka ya Bapa. Dalam kehidupan sekolah mereka, kehidupan lingkungan berteman mereka, lingkungan keluarga mereka ya Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sharing firman-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Apa kabar kalian semua? Koko berharap kalian semuanya baik-baik aja dan tetap semangat. Nah, hari ini Koko mau membawakan satu tema, yaitu be kind. Bahasa Inggrisnya adalah be kind, yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu berbuat baik atau bersikap baik. Teman-teman, hari ini Koko mau bawa satu ayat firman Tuhan untuk tema kita hari ini. Ada di Matius 5 ayat 16. Yuk kita sama-sama baca Matius 5 ayat 16. Ikutin Koko baca ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah adik-adik, firman Tuhan bilang kita harus melakukan hal yang baik, supaya ketika kita melakukan hal yang baik, teman-teman di sekitar kita, mereka bisa melihat bahwa ada kemuliaan Tuhan, ada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Baik teman-teman, nah kenapa kita harus melakukan kebaikan? Yang pertama, supaya kita dapat menjadi contoh buat teman-teman kita. Yang kedua, bahwa kebaikan adalah salah satu dari buah roh yang kita tahu. Oke teman-teman, jadi sebagai anak Tuhan, kita harus melakukan kebaikan. Karena orang Kristen, anak Tuhan, kita pasti melakukan kebaikan. Karena itu salah satu dari buah roh. Paham ya adik-adik? Nah, sekarang aku nanya nih, adik-adik tahu nggak kebaikan itu apa sih? Apa sih tindakan-tindakan kebaikan itu? Perbuatan apa aja sih yang bisa dikatakan sebagai kebaikan? Oke adik-adik, coba aku tanya, yuk jawab dalam hati ya. Kebaikan itu apa sih? Coba. Nah hari ini Koko mau memberikan sebuah jawaban apa itu kebaikan. Yuk katakan bersama Koko. Kebaikan adalah kasih Tuhan Yesus yang
menjadi tindakan melalui kita. Sekali lagi, perbuatan baik adalah kasih Tuhan Yesus Kristus yang menjadi tindakan melalui kita. Yuk kita ganti kitanya jadi aku ya. Sama-sama katakan, kebaikan adalah kasih Tuhan Yesus melalui tindakan melalui kita, melalui aku. Jadi kita melakukan kebaikan karena ada kasih Tuhan Yesus yang menyertai kita dan menjadi sebuah tindakan melalui kita. Oke adik-adik, sekarang udah paham ya kenapa kita melakukan kebaikan? Karena Tuhan sangat sayang kepada kita semua. Tuhan sangat sayang sama Koko, Tuhan sayang sama adik-adik. Jadi kita sebagai orang yang umat yang disayang Tuhan, kita harus melakukan kebaikan. Oke adik-adik. Nah, kepada siapa aja sih kita melakukan kebaikan? Ada yang tahu? Kepada siapa aja kita boleh melakukan kebaikan? Oh, aku tahu kok. Kita melakukan kebaikan kepada orang yang baik sama kita. Iya, betul juga. Oh, kita melakukan kebaikan sama orang yang baik sama kita aja, tapi jangan sama orang yang tidak baik sama kita. Tidak. Nah, firman Tuhan bilang kita harus melakukan kebaikan. Tidak hanya sama orang yang dekat dengan kita, tidak hanya dengan orang yang baik sama kita, tapi juga sama musuh kita. Oke adik-adik, sekarang udah paham ya, kita tidak memilih orang karena kasih Tuhan Yesus Kristus yang menjadi tindakan melalui kita. Jadi kita tidak memilih orang, kita berbuat baik kepada semua orang ciptaan Tuhan. Oke adik-adik, udah paham ya kepada siapa kita berbuat kebaikan. Oke, nah orang tersebut siapa aja? Kita tidak memandang usia berapa, mungkin dia lebih tua dari kita, lebih muda dari kita, lebih kecil, atau dia dari suku yang berbeda, atau dia dari ras yang berbeda, atau dia dari negara yang berbeda, berbeda warna kulit, berbeda bentuk badan, berbeda rambut. Tidak, kita membuat kebaikan kepada semua umat ciptaan Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah mengerti ya. Nah adik-adik, kebaikan itu apa aja sih? Nah, satu hal yang kita harus tahu, kebaikan itu apa aja. Kebaikan tidak hanya berbuat baik, tetapi kita melakukan tindakan yang benar. Oke adik-adik, kita sebagai anak Tuhan tidak hanya melakukan hal yang baik. Contoh nih, misalnya ada teman yang berbohong pada orang tua dia. Dia sudah berbohong, tapi kita karena mau menjaga perasaan dia, kita tidak memberitahu dia bahwa berbohong itu tidak baik, padahal kan itu salah. Tapi karena kita tidak mau, dia marah, yang bagi orang itu baik, padahal kan tidak benar. Nah, itu bukan kebaikan. Kebaikan sangat suka dengan yang namanya kebenaran. Jadi kebaikan harus diiringi dengan kebenaran. Yuk katakan lagi, kebaikan harus diiringi dengan kebenaran. Oke adik-adik, hari ini kita udah belajar banyak ya. Kita tahu kepada siapa kita harus melakukan kebaikan, kepada semua umat yang diciptakan Tuhan, baik dia musuh kita atau teman kita, semua, tidak memandang usia, tidak memandang bentuk badan, rambut, dan usia dan sebagainya. Oke adik-adik, nah itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus tahu kebaikan itu kebaikan apa saja. Kebaikan yang disertai dengan kebenaran. Ya, jadi bukan kebaikan yang baik aja, tapi sesuai dengan kebenaran. Oke adik-adik, karena kenapa kita selalu kebaikan? Karena kebaikan itu menular. Kebaikan itu akan menciptakan orang yang kita berbuat baik, maka dia juga akan menjadi baik kepada orang yang lain. Dan itu akan terus berkelanjutan. Dan itulah yang diinginkan Tuhan Yesus kepada kita semua, supaya kita menjadi baik dan kebaikan kita bisa memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Oke adik-adik, sampai di sini aja yang firman mau Koko sampaikan. Kita harus ingat, kita anak Tuhan harus terus melakukan kebaikan. Ingat kata Koko, kebaikan adalah kasih Tuhan Yesus yang menjadi tindakan melalui kita. Ingat ya, kasih Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sebuah tindakan melalui kita. Oke, inilah hari ini firman hari ini. Yuk sebelum kita tutup, kita berdoa bersama. Ikutin Koko ya.
Kita lipat tangan, kita pejamkan mata. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk hari ini kita boleh belajar bersama-sama tentang apa itu kebaikan. Tuhan, kami tahu mungkin berbuat baik itu susah. Tapi kami percaya kami punya Tuhan dan kami punya Roh Kudus yang selalu menguatkan kami dan memampukan kami untuk melakukan kebaikan kepada setiap orang di sekitar kita. Tuhan pakai kami supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan di lingkungan sekitar kita. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik yang sudah mendengar firman Tuhan dan mau melakukan kebaikan, sama-sama kita katakan amin. Hari Minggu adik-adik, semangat. Sampai jumpa di Kids Church minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.